Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Rahmawati, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang mazhab fisiokrat dan mazhab merkantilis. Yang pertama, dasar-dasar timbulnya pemikiran fisiokrat. Timbulnya pemikiran ini adalah sebagai reaksi terhadap pemikiran merkantilis yang memajukan industri tapi mengabaikan pertanian. Kritik-kritik yang semakin meluas karena pajak-pajak semakin memberatkan rakyat untuk mendukung pengeluaran negara. Tokoh utama dalam aliran fisiokrat ini adalah Francis Kuznej. Kaum fisiokrat, mereka percaya bahwa kekayaan suatu negara adalah sumber daya alam. Alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Demikian pula manusia yang selalu selaras. Pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dan alam akan mengatur semuanya. Yang kedua, inti dari pemikiran mazhab fisiokrat. Dalam bukunya yang berjudul Table Economy, Kuznej menggambarkan arus perekonomian itu seperti aliran darah dalam tubuh manusia. Kuznej membagi masyarakat ke dalam 4 golongan. Yang pertama, kelas masyarakat produktif, yaitu yang aktif mengolah tanah seperti pertanian dan pertambangan. Kedua, kelas tuan tanah. Ketiga, kelas yang tidak produktif atau steril, terdiri dari saudagar dan pengrajin. Keempat, kelas masyarakat buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Bagi Kuznej, tanah sebagai sumber utama kemakmuran masyarakat. Menurutnya, kegiatan industri dan perdagangan dinilai tidak produktif karena kegiatan industri ini hanya mengubah bentuk atau sifat barang, sedangkan perdagangan hanya memindahkan barang saja. Karena petani adalah golongan masyarakat yang paling produktif, maka menganjurkan agar kebijakan yang diambil pemerintah ini harus ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Faktor-faktor yang mendasari perkembangan pemikiran merkantilisme. Ketika itu, merkantilisme disebut sebagai sebuah revolusi perdagangan. Selama abad ke-16 hingga ke abad 18, merkantilisme ini menjadi praktik ekonomi yang diikuti oleh banyak negara, terutama di benua Eropa, dalam rangka melakukan perdagangan dan mengumpulkan kekayaan negara. Teori yang mendasari sistem merkantilisme ini sebenarnya cukup sederhana, yakni bahwa dunia memiliki keterbatasan sumber daya atau kekayaan, sehingga mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya menjadi salah satu tolak ukur utama untuk menunjukkan kemakmuran suatu negara. Menurut merkantilisme, bagaimana cara mencapai kemakmuran negara? Kemakmuran menjadi simbol kekuatan negara. Oleh karena itu, untuk menambah kekayaan, negara tersebut mesti melakukan pertukaran kekayaan dengan negara lain melalui perpindahan barang. Perpindahan barang ini kemudian dikenal dengan istilah ekspor dan impor perdagangan. Konsep inilah yang dinamakan merkantilisme, bahwa setiap negara yang ingin maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.